Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, teman-teman semuanya? Apa kabarnya? Nice to meet you. Senang bertemu kalian kembali. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, teman-teman, kita akan belajar di pertemuan kali ini masih tentang bab yang sama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, perkalian bilangan berpangkat pecahan. Oke, nah ini sebagai rumusnya ya sama seperti yang kemarin ya teman-teman perlu diingat kembali. Kemarin kata kuncinya jika bilangan pokoknya sama, bentuknya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Ini berlaku juga pada pangkat pecahan. A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q, maka itu sama artinya dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Nah, ingat kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah penyebut dari suatu pecahan. Sebagai contoh, misalkan 3A pangkat 3 per 4 dikali 2A pangkat 7 per 8. Nah, kita perhatikan dulu ya penyebut dari pangkat tersebut ya. Penyebutnya kalau di sini yang pertama itu adalah 4, yang kedua di sini penyebutnya adalah 8. Maka kita cari ya KPK dari ya, kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, yaitu KPK dari 4 dan 8. Berapa KPK dari 4 dan 8? Yaitu 8. Nah, maka caranya kita rubah dulu pangkat pecahan 3 per 4 ini ya. Nah, biar 4 ini menjadi 8, maka dikali berapa? Dikali 2. Nah, maka pembilangnya juga harus dikali 2 ya. Sehingga didapat ya. Nah, 3 kali 2 menjadi 6. Kemudian 4 kali 2 menjadi 8. Sehingga ini menjadi 3A 6 per 8. Yang awalnya tadi 3A 3 per 4. Ya, pangkat 3 per 4 menjadi 3A pangkat 6 per 8. Dikali 2A pangkat 7 per 8. Sehingga kalau sudah seperti ini ya, penyebutnya kan sudah sama, maka langsung bisa kita selesaikan. Yang langkah pertama adalah kita kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 2 menjadi 6. Kemudian nih penyebutnya bilangan pokoknya kan sudah sama, sama-sama A, maka A pangkat 6 per 8 ditambah 7 per 8. Ditambah karena bentuknya perkalian. Sehingga didapat ya, 6 langsung karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 8, langsung pembilangnya kita jumlahkan. 6 tambah 7 menjadi 13, 13 per 8. Sehingga, nah karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 13 per 8 itu sama dengan 15 per 8. Berarti sehingga didapat menjadi 6A pangkat 15 per 8. Nih ya. Atau kita sederhanakan menjadi 6 pangkat 15 per 8. Ini kita pecah lagi. Ini kan sama artinya 6 pangkat 1 ya. Sebentar dulu biar Miss Roni coba tuliskan, biar kalian paham. Ini kan sama artinya dengan 6 pangkat 1 ya. Ingat, kalau pangkat 1 kan tidak dituliskan. Itu dikali dengan 6A pangkat 5 per 8. 6A pangkat 1 dikali A pangkat 5 per 8. Karena 1 ditambah 5 per 8 itu sama dengan 15 per 8. Sehingga kalau dijadikan bentuk akar menjadi 6A, A-nya kan tetap ya. Pangkat satunya nggak perlu dituliskan. Nah, ini kita rubah. Ingat ya, kalau kemarin itu penyebut itu jadi akar pangkat, sedangkan pembilang itu jadi bentuk pangkatnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, sehingga didapat hasilnya adalah 6A.
akar pangkat 8 dari A pangkat 5. Bagaimana teman-teman semuanya? Ya, bisa dipahamin kan? Ya, mudah ya. Insya Allah semuanya mudah kalau kitanya semangat untuk terus belajar. Oke, baik kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, yang kedua itu adalah pembagian bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini rumusnya. Seperti yang kemarin, yang perlu diperhatikan itu adalah bilangan pokoknya. Apabila bilangan pokoknya sama bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Sehingga A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Oke, sebagai contoh, misalkan 9 pangkat 1/3/4 dibagi 9 pangkat 1/4. Nah, lihat penyebutnya sudah sama ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini ya, pangkatnya ini masih berbentuk pangkat pecahan campuran. Kita sederhanakan dulu untuk mempermudah kita menghitungnya ya. Kita jadikan dulu pangkat pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 3 menjadi 7/4 ya. Karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. 7/4 dikurang 1/4. Sehingga, karena penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangkan. 7 kurang 1, hasilnya 6/4. Nah, 6/4 ini kita sederhanakan. Sederhanakan pakai apa? Pakai FPB. Sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Sehingga didapat 9 pangkat 3/2. Nah, kita perhatikan kembali, pangkatnya lebih besar, yang ini pembilangnya, lebih besar daripada penyebut. Maka kita sederhanakan ya. Nah, ini langsung dijadikan bentuk akar juga bisa ya. Langsung kita jadikan bentuk akar. Ingat, kalau akar pangkat 2, itu tidak perlu dituliskan di sininya ya. Nah, sehingga kalau kita jadikan bentuk akar, itu yang penyebutnya itu jadi akar pangkat, kemudian yang pembilangnya itu jadi pangkatnya, sehingga didapat akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu berapa? 9 kali 9 kali 9 didapat 729. Berapa akar pangkat 2 dari 729? Itu adalah 27. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah. Oke, kita lanjut kembali. Yang terakhir nih ya, yang kita bahas hari ini, yaitu pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti yang Miss Roni sampaikan kemarin, apabila ada suatu bilangan pokok dipangkatkan, kemudian dipangkatkan kembali, bilangan pokok berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu adalah dikalikan. A pangkat M per N dipangkatkan P, maka itu sama artinya dengan A pangkat M per N dikali P. Atau A pangkat M per N dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat P dikali M per N. Sebagai contoh, misalkan, sederhanakan pemangkatan bilangan berikut. 4 pangkat 3/4 dipangkatkan 2. Nah, maka pangkatnya dikalikan. Berarti sama artinya 4 pangkat 3/4 dikali 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, teman-teman. Nah, ini kita sederhanakan. 2 dan 4-nya kita sederhanakan. Sederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 menjadi 2. Ya, ini menjadi 2. Sehingga didapat hasilnya adalah 4 pangkat 3/2. Nah, ingat, 4 pangkat 3/2. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Nih, 3/2 itu sama dengan 1/2. Sehingga ini kita sederhanakan lagi menjadi 4 pangkat 1, gitu kan? Pangkat 1 kan nggak perlu dituliskan. Dikali 4 pangkat 1/2, gitu ya. 1 ditambah 1/2 menjadi 1/2. Sehingga kalau kita jadikan bentuk akar, itu sama artinya dengan 4 dikali akar pangkat 2 dari 4. Ingat, kalau
penyebutnya 2 itu